Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian jemaah salat subuh Masjid Al-Aman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, di subuh hari ini. Allah memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang terbesar sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan pagi hari ini. Demikian pula nikmat Allah yang besar pada kita, nikmat kesehatan dan nikmat umur yang Allah masih berikan kepada kita. Betapa banyak orang-orang yang ingin pergi sholat berjamaah namun tidak bisa lagi karena sudah tidak kuat berjalan. Betapa banyak orang yang ingin mengangkat tangannya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala namun tidak bisa lagi mengangkat tangan. Betapa banyak orang yang ingin membaca Al-Qur'an namun tidak bisa lagi membaca Al-Qur'an. Betapa banyak orang yang sudah dikubur dan ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh namun tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan itu kepada kita, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini akan membahas tadabbur dari sebagian surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah, surat yang ke-56 dalam Al-Qur'an. Dan para ulama mengatakan bahwa ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan surat Makkiyah, di antara ciri khas yang menjadi isi kandungan surat Makkiyah, kiranya ada 4 hal. Yang pertama adalah seruan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Seruan untuk beribadah kepada Allah dan untuk meninggalkan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Ya, ini banyak sekali dalam ayat Makkiyah sebagaimana dalam surat Al-Waqiah ini. Di tengah-tengah surat Allah sebutkan tentang dalil-dalil akal yang seharusnya manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu khalaqnakum, kamilah yang menciptakan kalian, falaula tusaddiqun, kenapa kalian tidak membenarkan, dan seterusnya. Melihat kepada api yang Allah jadikan, melihat kepada awan yang Allah turunkan, dan lain sebagainya. Demikian pula surat-surat Makkiyah yang kedua berisi tentang perintah untuk beriman kepada Nabi SAW dan apa yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran. Ya. Demikian pula yang ketiga, perintah untuk beriman kepada hari akhir dan apa yang menjadi atau kejadian-kejadian di hari akhir tersebut, sebagaimana di antaranya surat Al-Waqiah dan nanti akan kita bahas, yaitu adanya jannah, adanya surga dan neraka sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan atau berbuat kejahatan di atas muka bumi. Dan kemudian yang keempat adalah kisah. Di antara surat-surat Makkiyah berisi kisah untuk menghibur Nabi SAW dalam dakwahnya, bahwa ketika beliau dibuli dalam dakwahnya, ketika beliau dicela dalam dakwahnya, ketika beliau dihina dalam dakwahnya, beliau tidak sendirian. Telah datang para nabi dan rasul sebelum beliau, mereka semua diuji oleh kaumnya, mereka semua juga dibuli oleh kaumnya, dihina oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, bahkan sebagian nabi dan rasul dibunuh oleh kaumnya. Maka inilah isi dari surat Makkiyah, surat-surat Makkiyah, di antaranya surat Al-Waqiah ini. Kemudian insyaallah pembahasan kita mengenai bagian dari surat Al-Waqiah ini, yaitu tentang surga dan neraka. Dan ini pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang menjadi di antara pembahasan-pembahasan penting, yang inti dalam pembahasan tentang iman kepada hari kiamat. Di antara iman kepada hari kiamat, iman pada hari kiamat adalah rukun apa Pak? Rukun iman apa rukun Islam? Rukun iman. Di antara rukun iman, yaitu para ulama ada mengatakan iman kepada semua yang terjadi setelah kematian. Semua yang terjadi setelah kematian. Dan di antara bagian pentingnya adalah jannah wan nar, surga dan neraka. tentang keberadaan surga dan neraka,
tentang apa yang terjadi di dalamnya, tentang kebaikan-kebaikan dan nikmat di surga dan keburukan-keburukan yang ada di neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan hal ini dalam Al-Qur'an. Dan Allah banyak menceritakan berpasang-pasangan, berdekat-dekatan, sebagaimana surat dalam Al-Waqiah yang akan kita bahas ini. Di antaranya adalah untuk menunjukkan kepada kita betapa mulianya jannah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tampilkan ia dengan neraka. Demikian pula betapa buruknya neraka, sehingga Allah tampilkan ia sering bersama dengan surga. Dan seperti itulah ya, ketika seseorang ingin menampilkan satu hal yang baik, maka bisa dengan cara menampilkan pasangannya yang buruk. Ya, orang ingin menyampaikan bahwa ini sangat baik, sales gitu misalnya, ingin menyampaikan benda ini sangat baik, produk yang dia tawarkan sangat baik, dia akan menampilkan produk pesaingnya yang buruk yang kemudian dibandingkan. Atau sebaliknya, ketika orang ingin menampilkan sesuatu yang buruk, maka dia akan mendatangkan sesuatu yang baik untuk membandingkan dengan yang buruk ini, bahwa yang buruk ini sangat buruk. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seringkali demikian. Ya, menyampaikan tentang ahlun nar, tentang penduduk neraka dan orang-orang yang memiliki sifatnya. Kemudian Allah sampaikan tentang surga dan orang-orang yang akan masuk ke dalamnya, atau sebaliknya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Waqiah ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Waqiah, surat yang ke-56 dalam Al-Qur'an, seringkali banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa surat ini adalah surat yang menjadi kunci pembuka rezeki, sehingga sebagian orang mengamalkan untuk membaca surat ini setiap hari, ya, dengan harapan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Hadis tentang hal tersebut adalah hadis yang dhaif. Hadis tentang bahwa surat Al-Waqiah akan memberikan kunci-kunci rezeki dan mengamankan dari kemiskinan adalah hadis yang dhaif. Hadisnya ketika sahabat Utsman bin Affan datang kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, di saat Abdullah bin Mas'ud menjelang kematian, maka datang Utsman bin Affan menjenguk Abdullah bin Mas'ud yang sedang sakit dan menjelang kematiannya ini. Maka Utsman bin Affan menawarkan kepada Ibnu Mas'ud untuk memberikan kepada Ibnu Mas'ud harta. Utsman ketika itu menjadi khalifah, maka Ibnu Mas'ud menolaknya. Dalam kondisi yang seperti ini tidak butuh harta. Maka Utsman mengatakan, mungkin bisa untuk ahli warismu wahai Ibnu Mas'ud, mungkin bisa untuk anak-anak. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, saya sudah meninggalkan kepada anak-anak saya satu hal agar mereka bisa cukup, ya, cukup dalam kehidupan, cukup dengan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap harinya, maka Allah akan mencukupkannya dari kemiskinan. Maka ini hadis disebutkan para ulama sebagai hadis yang dhaif. Wallahu taala alam bisawab. Tidak ada keutamaan khusus dari surat Al-Waqiah, namun dia sebagaimana keutamaan membaca Al-Qur'an yang lainnya. Dia satu hurufnya berpahala 10 kebaikan. Demikian pula dia sebagai petunjuk bagi seorang muslim, dan ini adalah mukjizat terbesar Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Demikian pula dia menjadi obat, menjadi penyembuh bagi seseorang. Al-Quran bisa dibacakan kapan saja untuk ruqyah, untuk meruqyah seseorang, menghilangkan penyakit-penyakitnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebagian dari ayat-ayat dalam surat Al-Waqiah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah, di awal-awal surat Al-Waqiah menyebutkan 3 golongan. Sebagaimana tadi subhanallah dibacakan oleh imam kita, Allah menyebutkan dalam Al-Waqiah was-sabiqun as-sabiqun. Yang pertama, golongan yang paling utama yaitu as-sabiqun as-sabiqun. Kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Waqiah ashabul yamin, ya, ashabul yamin, golongan kanan. Kemudian Allah menyebutkan ashabus shimal, golongan kiri. As-sabiqun as-sabiqun adalah mereka yang paling tinggi derajatnya. Mereka adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, paling banyak kebaikannya, demikian pula paling tinggi derajatnya di jannah. Siapa mereka? Sebagaimana namanya, as-sabiqun. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka adalah orang yang segera dalam kebaikan, segera dalam mengerjakan kebaikan.
Ada panggilan untuk sholat, maka mereka segera mengerjakan sholat. Ketika mereka datang masanya bulan Ramadan, mereka segera berpuasa. Ketika mereka sudah sampai hartanya nisab dan haulnya, maka mereka segera membayar zakatnya. Mereka mengerjakan yang wajib dan mereka berlomba-lomba dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Mereka meninggalkan perkara-perkara yang haram dan mereka berlomba untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perkara yang makruh. Maka Allah mengatakan was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, dan sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling tinggi derajatnya di jannah, dan surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan karena apa yang sudah mereka amalkan, mereka kerjakan. Sebagaimana amal manusia bertingkat-tingkat di dunia ini, maka jannah pun bertingkat-tingkat. Kemudian di bawahnya, dan ini masih termasuk kelompok orang-orang yang baik, adalah ashabul yamin, ya, golongan kanan. Mereka orang-orang yang mengerjakan kebaikan, meninggalkan yang haram-haram. Tapi mereka tidak seperti as-sabiqun as-sabiqun, tapi mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah ini tentang mereka yang kita akan membahas hal tersebut. Allah mengatakan dalam ayat yang ke-27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan betapa agungnya, betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya golongan kanan itu. Golongan kanan. Tadi ini di bawah siapa, Pak? Di bawah as-sabiqun as-sabiqun. Ya, tapi mereka tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya. Bahkan mungkin sebagian mereka juga pernah berbuat dosa, tapi boleh jadi Allah ampuni dosa-dosanya. Boleh jadi dia masih beriman, Allah Subhanahu wa taala membayar dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan dia, sehingga dia pun selamat dari neraka. Atau boleh jadi Allah masukkan dulu dia ke dalam neraka, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan lagi dia dari neraka dan masukkan dia ke dalam surganya. Ini adalah ashabul yamin. Disebut ashabul yamin, golongan kanan, karena mereka mendapatkan kitab catatan mereka dengan tangan kanan mereka. Ya, dengan tangan kanan mereka. Sebagaimana nanti ashabus shimal disebut ashabus shimal karena mereka mendapatkan kitab catatan mereka dengan tangan kiri mereka. Ya. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan betapa dahsyatnya golongan kanan itu. Dan dalam agama kita kanan itu diasosiasikan sebagai sesuatu yang baik napa buruk, Pak? Yang baik. Kalau kita makan dengan tangan kanan. Kalau kita masuk masjid, maka kita mulai dengan kaki sebelah kanan. Kalau kita memakai yang baik-baik, kita mulai dengan sebelah kanan terlebih dahulu, baru sebelah kiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa kenikmatan yang diberikan kepada mereka? Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud. Dalam atau mereka berada atau mendapatkan kenikmatan fi sidrim makhdud, pada pohon sidr yang tidak ada, fi sidrim makhdud, yang tidak ada duri-durinya. Pohon sidr yaitu pohon apa, Pak? Pohon bidara. Ya, tahu tidak, Pak? Pohon bidara. Daun bidara. Daun di antara daun yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW bahwa daun tersebut di antara daun yang bisa menyembuhkan penyakit sihir. Ya, diobati dengan mandi daun bidara. Pohonnya berduri. Aslinya pohon di dunianya berduri dan dia juga bisa berbuah. Ya, namun dia banyak durinya. Maka di jannah Allah jadikan bagi mereka pohon sidr yang tidak ada durinya. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa setiap duri yang ada di pohon bidara di dunia Allah gantikan dengan buah di akhirat. Ya, fi sidrim mahdud. Mereka berada pada sidr, pada di atas pohon bidara yang tidak ada durinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan masih tentang kenikmatan mereka, wa talhim mandud, wa talhim mandud, dan mereka mendapatkan talah.
At-talah pohon akasia, tahu pohon akasia, dia pohon yang penuh dengan rindang. Biasanya juga di antara kayunya, kayu akasia diambil juga dimanfaatkan, dan dia pohon yang rindang, ya, yang bersusun. Dan kerindangan tersebut dan di akhirat, ya, fi sidri fi wa talhim mandud, atau ada juga yang mengartikan pohon pisang. Wa talhim mandud, pohon yang tersusun-susun seperti buah pisang. Wallahu taala alam bisawab. Ya, sebagian ulama mengatakan yang tepat adalah dia akasia yang tersusun, karena buah pisang ini satu hal yang tidak ada pada masa, atau tidak dikenal pada masa atau pada orang-orang Arab Quraisy. Karenanya Allah ingin menggambarkan kepada mereka sesuatu yang mereka ketahui. Dan perlu untuk kita catat bahwa semua nikmat surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi SAW, hakikatnya lebih dari yang bisa kita khayalkan, lebih bagus dari yang bisa kita khayalkan dan kita bayangkan. Ya, kita mungkin bisa membayangkan, menghayalkan sesuatu ketika membaca Al-Quran atau membaca hadis Nabi SAW tentang jannah, tapi hakikatnya jauh lebih dari itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatira ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at, enggak pernah dilihat mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatira ala qalbil bashar, bahkan kenikmatan itu tidak pernah terbetik di hati manusia manapun. Subhanallah. Ya, kalau ayat-ayat ini dibaca para nabi dan sahabatnya, mereka mungkin membayangkan sesuatu di zaman mereka yang terbaik, yang terindah yang pernah mereka lihat. Ayat ini dibaca kita, mungkin kita membayangkan sesuatu di zaman kita, ya, di zaman kita yang pernah kita lihat. Ketika berbicara tentang surga, berbicara tentang kenikmatannya, berbicara tentang kamar-kamarnya yang mewah, berbicara tentang kasur-kasurnya yang sangat mewah dan sangat berkualitas, berbicara tentang bidadarinya, berbicara tentang semua yang di jannah, maka mungkin paling pol yang kita khayalkan adalah sesuatu yang pernah kita lihat atau pernah kita rasakan. Kita pernah nginep di hotel bintang 7 atau bintang 5, bintang sekian lah, ya. Kita pernah ngelihat di TV, ngelihat di gambar. Mungkin itu yang paling pol yang khayal kita bisa bayangkan. Namun kenikmatan sejatinya bagaimana? Jauh daripada itu, jauh daripada hal tersebut, ya. Wa talhim mandud, dan berada di atas pohon yang bersusun. Pohon tersebut bersusun rapi. Pohon di jannah tidak Allah jadikan sembarangan pohon, semak belukar, tidak enak dilihat, tidak. Pohon itu tersusun rapi, ya. Di dunia kita lihat pohon yang dibiarkan saja dengan pohon seperti pohon bonsai yang kemudian dibikin, dibentuk, maka akan lebih indah pohon yang kemudian dibentuk. Maka di akhirat Allah jadikan semua pohon tersebut tersusun dengan rapi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara kenikmatan jannah bagi penduduk surga, bagi ashabul yamin, wa dhillim mamdud, dan dhil al-mamdud, sebuah naungan yang sangat luas bagi orang-orang ashabul yamin. Naungan yang sangat luas di bawah pohon yang besar. Dalam satu riwayat disebutkan di jannah terdapat sebuah pohon yang naungannya tidak, atau luas naungannya atau panjang naungannya, kalau orang berjalan perjalanan 100 tahun maka masih belum cukup untuk melewati naungan tersebut. Subhanallah, betapa besar pohon tersebut, ya, betapa besar pohon tersebut. Naungan yang membuat mereka merasa adem, yang membuat mereka merasa segar di bawah naungan pohon tersebut. Apakah ada matahari di surga yang kemudian membuat terik panas sehingga mereka bernaung? Tidak. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak melihat matahari yang terik dan mereka tidak zamharira, tidak juga merasakan kedinginan yang sangat. Begitulah jannah. Mereka dalam keadaan yang paling nyaman, yang paling sejuk. Sebagian riwayat ada yang menyebutkan seakan-akan seperti keadaan dari mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari.
jam-jam segini biasanya keadaan yang paling sejuk dari satu harian. Maka seperti itulah kira-kira keadaan di jannah. Maka mereka berteduh bukan karena mereka kepanasan, tapi mereka ingin mendapatkan kenikmatan, mereka ingin mendapatkan kesegaran, mereka ingin mendapatkan keindahan dan seterusnya. Dan demikian pula, dan demikian seluruh yang dilakukan oleh ahlul jannah. Makan mereka, minum mereka bukan karena mereka lapar, bukan karena mereka haus, tapi karena mereka ingin mendapatkan nikmat makan dan nikmat minum. Ya. Di dunia kalau kita sudah kenyang, makan sudah kenyang, kemudian disodorkan makanan yang mungkin enak sekali, nikmat sekali, kira-kira masih kepengen tidak, Pak? Sudah kenyang kita, sudah makan dua piring nasi padang misalnya, disodorkan lagi rendang, disodorkan lagi gulai, disodorkan lagi ayam bakar, kira-kira masih kepengen tidak, Pak? Tidak kepengen, sudah kenyang. Begitu manusia di dunia, kenikmatan yang bisa dirasakan terbatas, dan bahkan nikmat itu dirasakan paling enak kalau ketika kita sedang dalam kondisi paling gak enak. Kapan tidur itu paling enak, Pak? Kalau sangat capek sekali. Kapan makan itu paling enak? Kalau lagi lapar banget makan, Masya Allah, nikmat. Kapan minum paling enak? Kalau lagi haus sekali, air putih saja, Masya Allah, nikmat. Ya, makan mungkin makanan yang sederhana saja, kalau sedang lapar-laparnya nikmat. Makanan sederhana, di rumah makan sederhana juga, ya. Kalau tidur sedang capek-capeknya, mau mau tidur di atas tikar, ya, mau tidur ngemper, nikmat karena sedang capek-capeknya. Begitulah nikmat dunia. Ingin mendapatkannya harus nggak enak dulu, baru kemudian terasa nikmatnya. Kita kalau mau wisata melihat pemandangan yang indah harus pergi jauh dulu, Pak. Mungkin ke Gunung Kidul, mungkin ke gunung dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga jalanannya macet, capek di jalan, pulangnya juga sudah capek lagi. Begitu manusia di dunia, ingin mendapatkan yang nikmat, dia harus bekerja keras dulu, harus nggak enak dulu. Tapi tidak dengan di jannah. Orang makan bukan karena lapar, tapi karena ingin menikmati apa yang dia inginkan. Orang minum bukan karena haus, tapi karena ingin menikmati apa yang dia inginkan dari air-air yang ada di jannah. Subhanallah. Wa dhillim mamdud, dan zil, dan naungan yang luas, ya, mereka berada pada naungan yang luas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya tentang nikmat jannah tersebut, wa ma'im maskub, dan air yang terus-menerus mengalir. Air yang ada di jannah terus-menerus mengalir, tidak pernah berhenti, tidak pernah stop, ya, tidak pernah tidak keluar airnya. Kemarin kita berapa lama musim kemarau, kemudian banyak sumur-sumur juga yang kering, ya. Di jannah tidak pernah kering airnya, tidak pernah kering mata airnya, tidak pernah kering sungai-sungainya, ya. Wa ma'im maskub, mereka mendapatkan air yang terus mengalir kapan mereka mau, dan airnya bukan sekedar air putih, Pak, ya. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min laban wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min asalin musaffa. Surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah dalam ayat yang lain, ya, ada di dalamnya ada sungai, fiha anharum min ma'in ghairi asin, air sungai yang segar, wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, dan air sungai dari khamr yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Namun khamr di akhirat tidak seperti khamr di dunia. Dihalalkan nanti khamr bagi ahlu jannah, Pak. Diharamkan sekarang di dunia karena pengaruh buruk yang ada pada khamr. Kata orang yang pernah mabuk, sebagian khamr itu yang mahal-mahal memang enak sekali rasanya. Kata orang yang pernah mabuk, yang pernah kecanduan khamr, memang sebagian khamr itu yang mahal-mahal itu memang enak sekali rasanya, tapi minumnya sedikit-sedikit saja, ya.
kata mereka, katanya demikian. Ya. Dan kita diharamkan di dunia ini minum khamr, tapi di akhirat dihalalkan. Karena tidak ada pengaruh buruknya khamr. Di dunia khamr bikin mabuk, mabuknya bikin hilang akal bikin orang berbuat zalim, bikin orang berantem, bikin orang membunuh orang lain, bikin orang berkata perkataan yang buruk dan lain sebagainya, bikin penyakit untuk hati, penyakit perut, penyakit jantung dan lain sebagainya. Di akhirat tidak, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Khamrnya enggak bikin pening kepala, tidak bikin mabuk. Ya, ada juga kata Allah fi anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu, sungai seperti atau sungai susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min asari musaffa, dan sungai dari madu yang begitu murni. Subhanallah. Dan berbeda madunya, Pak. Madunya, susunya berbeda. Kita minum madu manis atau satu hal yang manis sekali. Bisa nggak minum madu segelas besar, semuk besar? Nggak bisa. Kenapa? Semakin haus kita. Minum sangat manis justru tidak enak. Di akhirat sungainya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Subhanallah. Ya. Berbeda dengan apa yang ada di dunia, termasuk khamrnya. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma'im masku, berada pada aliran air sungai yang terus-menerus mengalir. Dan bukan hanya air, di sana ada sungai khamr, sungai susu, sungai madu, yang semuanya menjadi nikmat bagi mereka yang meminumnya. Bukan mereka haus, tapi mereka memang ingin menikmati minuman tersebut. Nas'alullahal jannah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan apa-apa yang bisa membuat kita dekat dengan surga. Wa fakihatin katsirah. Allah sebutkan lagi nikmat di jannah, wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang sangat banyak. Subhanallah. Katsirah, buah-buahan yang sangat banyak. Dalam ayat sebelumnya Allah berbicara tentang sabiqun as-sabiqun wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang mereka bisa pilih. Mereka Allah bukan sekedar mengatakan yakhtarun, tapi yatakhayyarun. Yakhtarun memilih, tapi yatakhayyarun mereka bisa pilih-pilih, dan mereka mendapatkan kenikmatan dalam memilih-milihnya. Subhanallah. Milih-milihnya saja sudah menjadi nikmat bagi mereka, apalagi mengambil dan memakan buahnya. Ibu-ibu paling senang milih-milih, yang paling senang belanja. Ya, diajak belanja paling senang. Sensasi milih-milih itu nikmat, milih ini, milih itu. Milih mana yang terbaik di antara dua hal. Ya. Yatakhayyarun kata Allah. Maka begitulah ahlu jannah. Milih-milih buahnya saja sudah jadi kenikmatan bagi mereka, apalagi memakan buahnya. Wa fakihatin katsiratin. Kata Allah, buah-buahan tersebut la maqtu'atin wala mamnu'ah. La maqtu'ah, mereka tidak maqtu'ah, tidak buah-buahan itu terus-menerus ada, tidak terputus-putus adanya. Di dunia kalau kita mau duren ya hari-hari ini. Sekarang lagi musim duren, di mana-mana jual duren. Mungkin 3 bulan lagi susah nyari duren. Kenapa? Karena belum musimnya. Mungkin 3 bulan lagi musimnya musim yang lain. Ya. Nanti kalau mau duren lagi tunggu lagi beberapa bulan setelahnya baru pas musimnya. Buah-buah di dunia demikian. Maqtu'ah. Ya, terputus-putus sesuai dengan musimnya. Ya, demikian pula kita mungkin di Indonesia tidak ada buah kurma, tapi di negara-negara subtropis seperti di Arab Saudi, di Timur Tengah tumbuh buah kurma dan berbagai macam jenisnya. Di kita mungkin bisa tumbuh tapi nggak berbuah. Kalau berbuah pun ya terbatas buahnya. Ya, maqtu'ah, terputus bagi kita, baik dari sisi waktunya, sisi bisa mendapatkannya dan lain sebagainya. Mamnu'ah, wala mamnu'ah, dan tidak juga buah tersebut dilarang bagi mereka, diperbolehkan semua yang mereka inginkan. Di dunia sebagian orang dilarang makan buah tertentu. Kenapa? Karena kandungan yang terdapat di dalamnya mungkin nggak boleh, karena dia punya penyakit ini, maka nggak boleh makan durian misalnya. Dia nggak boleh makan buah tertentu karena dia punya penyakit ini, punya asam urat, sehingga nggak boleh makan buah.
Kalau asam urat itu apa Pak? Buah melinjo ya. Ya, dan lain sebagainya, terputus. Demikian pula sebagian tempat kita nggak bisa sembarangan bawa duren, nggak bisa naik ke pesawat, ya, karena baunya dan lain sebagainya. Jadi ngomongin duren terus ini. Wala mamnu'ah, tidak mamnu'ah, tidak terputus di akhirat. Subhanallah, buahnya tidak terputus dan tidak ada dilarang bagi manusia. Tidak ada buah yang dilarang bagi mereka. Kenapa zaman dulu Nabi Adam alaihi salam di jannah ada buah yang dilarang beliau untuk diambil? Begitulah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam pada masa lalu. Ya, ujian yang Allah Subhanahu wa taala yang paling mengerti hikmahnya. Dan nanti jannah bagi manusia, jannah yang tidak ada satupun yang dilarang di sana. Tidak ada buah-buahan yang dilarang di sana. Wala maqtu'ati wala mamnu'ah. Tidak terputus buah-buahnya, kapan dia mau dia akan dapatkan. Wala mamnu'ah, dan kapan dia ingin dia bisa memakannya. Subhanallah. Ya, sekarang kita di dunia tadi harus menunggu dulu, harus ke tempat-tempat tertentu dulu untuk mendapatkan buah-buah tertentu. Ya, tapi tidak dengan di akhirat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya wa furushim marfu'ah, dan furush marfu'ah. Furush, ranjang-ranjang marfu'ah, yang ditinggikan. Ada banyak pendapat para ulama tentang apa yang dimaksud dengan ranjang yang ditinggikan. Yang pertama, memang tinggi tempatnya, tinggi kamar-kamarnya di jannah. Dan kamar yang tinggi itu membuat dia, ranjang yang tinggi di kamar yang tinggi membuat dia bisa melihat pemandangan yang indah. Ya, kita sebagian orang terkadang kalau ke hotel ingin lantai yang atas. Kenapa? Bisa melihat view ke bawah dengan baik. Apalagi kalau tempatnya indah. Sebagian hotel di Jogja, view kota dengan view Gunung Merapi berbeda harganya. View Gunung Merapi harganya lebih mahal, ya, dibandingkan dengan view pemandangannya kalau pemandangannya kota. Ya, dia bisa melihat tempat yang indah. Furush marfu'ah. Ada yang mengatakan furush marfu'ah, ranjang yang ditinggikan kualitasnya. Kualitas ranjangnya kualitas yang terbaik. Dalam ayat lain disebutkan bahwa ranjang tersebut dari emas, ya, kemudian dihiasi dengan permata yang sangat indah. Subhanallah. Ya. Atau ada juga yang berpendapat furush marfu'ah di sini, furush yang dimaksud adalah wanita-wanita, yaitu teman, bukan sekedar bicara tentang ranjangnya, tapi teman di ranjangnya. Ya, teman di ranjangnya bagi ahlul jannah. Marfu'ah, mereka adalah wanita-wanita yang berkualitas. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian karena ayat setelahnya berbicara tentang hal tersebut. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat setelahnya, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami betul-betul menjadikan wanita-wanita penghuni surga, wanita-wanita bidadari penghuni surga insya'a, dengan sekali kejadian. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita penghuni surga tidak seperti menjadikan manusia di dunia. Manusia di dunia harus lahir dulu, harus kecil dulu, lama-lama dewasa, lama-lama dewasa, lama-lama tua. Tidak dengan wanita ahlul jannah. Allah jadikan mereka langsung dalam kondisi yang terbaik, di umur-umur yang terbaik, nggak ada bayi-bayinya, nggak ada. Ya, sekarang jangan-jangan bidadarinya masih bayi, nanti kalau sudah kita masuk surga baru dewasa. Tidak. Ya. Inna ansha'nahunna insya'a. Subhanallah. Dan mereka tidak akan pernah tua. Ya, dan mereka tidak akan pernah tua. Ibu-ibu bagaimana, Bu? Ya, jangan khawatir. Ibu-ibu akan menjadi sayyidatu nisa'il jannah. Penghulunya, tuannya yang terbaik di antara apa? Di antara wanita-wanita surga. Yang paling cantik ibu-ibunya. Ya, kalau masuk surga, ya. Sekarang mungkin Bapak punya istri yang suka ngomel, yang suka marah, cemberut terus, ya. Tapi kalau masuk jannah, maka akan menjadi wanita yang terbaik dari semua penghuni surga, bahkan lebih baik dari bidadari
surga. Dan ibu-ibu akan bersama dengan bapaknya, dengan suaminya yang dicintainya di dunia. Kalau mungkin sebagian wanita pernah menikah beberapa kali, mungkin karena cerai, mungkin karena wafat dan lain sebagainya. Dengan siapa? Dengan yang paling dicintainya. Nanti cemburu nggak usah sama bidadari surga, nggak, tenang. Dicabut rasa cemburu, dicabut rasa dengki dari penduduk surga, dicabut rasa hasad, dicabut rasa sombong, dicabut rasa cemburu, dicabut sikap-sikap yang buruk dari hati manusia di sana. Ya, maka Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit rasa sombong. Sombong nggak ada, orang sombong di surga nggak ada. Ya, nggak ada orang yang dengki di surga, nggak ada. Ada orang cerita tentang pengalamannya masa lalu, orang lain nggak akan dengki. Yang ada orang lain justru memuji dia. Ya, ketika dia cerita juga dia pun akan dipuji oleh orang lain. Kalau kita di dunia ceritakan nikmat kita yang Allah berikan pada kita, kadang ada orang yang dengki mungkin, kadang orang yang hasad kepada kita. Tapi tidak dengan di jannah. Dicabut sifat-sifat buruk itu dari ahlu jannah. Dari dada mereka, di hati mereka nggak ada hasad, nggak ada dengki dan lain sebagainya. Masya Allah. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Maka kami jadikan mereka abkara, tetap dalam kondisi mereka sebagai gadis. Jadi wanita-wanita ahlu jannah terserah Pak, diapain saja boleh sama bapak-bapak, terserah. Dan diapain pun mereka tetap dalam kondisinya sebagai gadis. Subhanallah. Faja'alnahunna abkar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, uruban atraba. Mereka wanita-wanita ahlul jannah tersebut uruban, adalah orang-orang yang uruban atroba. Uruban yakni mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kecintaan kepada pasangannya. Ya, berkata-berkata yang baik, berbuat yang baik. Bahkan mereka nggak pernah ngedip kepada orang lain, kepada ahlu jannah yang lainnya nggak pernah. Ya, uruban atroba. Atroba seumuran, dijadikan semuanya seumuran. Begitulah wanita ahlu jannah. Baik, ya, kepada pasangannya, kepada suaminya, enak diajak bicara, enak dalam enak dalam amalnya, perbuatannya. Ya, maka masya Allah, kalau bapak-bapak punya ibu yang seperti itu, ya, sebagian nikmat surga didapatkan. Ya, punya istri yang enak diajak bicara, akhlaknya baik, sebagian nikmat surga didapatkan di dunia ini. Kalau tidak, istri saya suka ngomel-ngomel Ustaz, istri saya suka marah-marah, sabar, ya, sabar, nanti didapat istri yang terbaik di jannah. Ya, dan didapatkan atau dijadikan istri-istri kita sebagai tuan-tuannya, penghulu-penghulunya wanita-wanita jannah. Dicabut rasa buruk-buruk dalam hati, baik hati kita maupun hati istri kita. Uruban atroba. Kemudian Allah mengatakan li ashabil yamin. Itu semua bagi ashabul yamin, bagi tadi orang-orang golongan kanan. Ya, ahlu jannah golongan kanan. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Golongan kanan ini kata Allah thullatum minal awwalin, sebagian besar dari golongan-golongan awal dan sebagian besar dari golongan-golongan akhir. Banyak Pak, di awal-awal dan di akhir-akhir banyak. Apa yang dimaksud awal, yang dimaksud akhir? Yang dimaksud awal adalah awal-awal kenabian, dan ini berlaku untuk semua nabi dan rasul. Ya, golongan awal-awal mereka adalah yang terbaik di antara mereka. Makin kesini makin hilang kebaikannya. Tapi ashabul yamin ini Allah berikan kabar gembira, banyak dari golongan awal, banyak dari golongan akhir. Ada yang lebih mulia dari ini, sabikun tadi Pak. Maka Allah mengatakan tentang sabikun, thullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
Golongan awal banyak mereka yang bersama para nabi, itulah yang generasi terbaik. Sebagaimana Nabi mengatakan khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ya, wa qalilun minal akhirin. Tapi kalau sabiqun ini di golongan akhir, di golongan yang jauh dari kenabian, qalilun, sedikit jumlahnya. Ya, sedikit. Tapi mudah-mudahan kita bisa. Sedikit bukan berarti nggak bisa. Sedikit kita bisa. Ya, ini yang lebih tinggi tadi. Tapi kalau ashabul yamin, thullatum minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Di golongan awal kenabian mereka banyak jumlahnya, demikian pula dari golongan akhir mereka banyak jumlahnya. Subhanallah. Satu kabar gembira bagi kita. Ya, ashabul yamin. Inilah ashabul yamin. Ya. Maka sebagaimana tadi kita katakan, Allah Subhanahu wa taala seringkali setelah sebut tentang surga, tentang penghuninya, tentang nikmat surga, untuk menunjukkan betapa mulianya ini, Allah bandingkan dengan yang buruk, yaitu apa? Tentang neraka. Ya, maka ada doa yang yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin, wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin, wa an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, aku minta surga dan apa yang bisa bikin aku dekat dengan surga, berupa amal maupun perkataan maupun perbuatan, dan aku berlindung dari neraka dan apa-apa yang bisa membuat aku dekat ke neraka, berupa perkataan maupun amalan, dan agar engkau menjadikan setiap keputusan yang kau putuskan untukku adalah kebaikan. Subhanallah, ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, Allah berbicara tentang sebaliknya, tentang ahlun nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Sebaliknya, ada golongan kiri, betapa buruknya golongan kiri tersebut. Disebut golongan kiri karena mereka mendapatkan kitab mereka dari tangan kirinya, dengan tangan kirinya. Disebut golongan kiri karena mereka akan dihalau ke sebelah kiri nanti di hari kiamat. Ya, dihalau ke sebelah kiri untuk masuk ke dalam api neraka. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Fi samumin wa hamim. Mereka berada dalam samum, angin yang sangat panas, dan minumnya minum yang sangat panas. Yang disebutkan anginnya kalau bertiup merontokkan tubuh mereka, merontokkan kulit mereka. Subhanallah. Kalau anginnya bertiup merontokkan kulit mereka. Angin panas sangat tidak enak. Ya. Hamim, air yang sangat panas. Disebutkan dalam riwayat, air tersebut saking panasnya, kalau orang mau minum, dibuka airnya, uapnya kena mukanya, mukanya rontok langsung. Subhanallah, saking panasnya, mukanya langsung rontok karena uap panasnya, apalagi airnya. Fi samumin wa hamim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa dhillin min yahmum. Apa naungan mereka yang membuat mereka bernaung? Dhil min yahmum, dari asap yang hitam. Asap yang hitam yang membuat orang itu merasa sakit, sesak dadanya, dan terbakar badannya. Naudzubillah. Kita mungkin gambaran di dunia, mungkin kalau Merapi meletus keluar apa Pak? Keluar wedus gembel. Gambaran di dunia. Di akhirat jauh lebih panas daripada itu. Kena wedus gembel bisa kebakar nggak Pak? Bisa meninggal tidak kalau kena? Bisa meninggal. Dan itulah zil, itulah naungan bagi ahlun nar. Naudzubillah. Wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Tidak ada sedikit pun dingin dan tidak ada sedikit pun kenikmatan. Enggak ada sedikit pun dingin, enggak ada sedikit pun kenikmatan. Subhanallah. Sebagian orang dengan kurang ajarnya mengatakan rapopo lah masuk neraka, engkau yo biasa. Ya. Nanti juga apa? Nanti juga biasa. Enggak apa-apa kepanasan di neraka, lama-lama juga biasa. Naudzubillah.
Ya, enggak seperti itu. Kata Allah dalam ayat yang lain, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakan azab neraka, tidak akan kami tambah kecuali azab. Tiap hari levelnya makin meningkat terus. Bukan berkurang tapi semakin bertambah levelnya. Nauzubillah. Innahum, siapa mereka kata Allah. Ini yang paling penting buat kita untuk kita perhatikan. Siapa ahlun nar ini? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka qabla dzalika, sebelum masuk neraka ini, yakni ketika di dunia, mutrafin, mereka adalah orang yang suka bermewah-mewahan dan menyebabkan mereka lalai. Kata Allah dalam ayat yang lain, alhaakumut takatsur, berlomba-lomba dalam urusan dunia membuat kalian lalai. Mereka akhirnya berbuat dosa, tidak berbuat ketaatan, mengerjakan kewajiban. Kenapa? Mutrafin, karena mereka sibuk dengan hartanya, sibuk dengan dunianya. Ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan innahum ar-ra'ahu staghna, sebelumnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu staghna. Sekali-kali tidak, innal insana la yatgha, manusia itu melampaui batas. Kenapa demikian? Ar-ra'ahu staghna, dia menganggap dirinya serba kecukupan. Begitulah orang ketika tenggelam dalam kemewahan dunia dan dia tidak punya pegangan akhirat, dia jadikan dunia di hatinya, bukan di tangannya. Bukan nggak boleh kita jadi orang kaya, Pak. Boleh. Catatannya yang pertama, jadikan kekayaan kita dari perkara-perkara yang halal. Nggak boleh dari perkara-perkara yang haram. Catatannya yang kedua, jangan sampai menimbulkan serakah. Serakah dalam urusan dunia sudah. Ini sumber kerusakan seseorang. Ya, orang kadang nggak puas, sudah kaya nggak pernah puas dengan hartanya. Kemudian yang ketiga, tunaikan hak-hak harta kita. Ya, kewajiban-kewajiban yang terkait dengan harta kita, zakatnya, iringi dengan sedekahnya. Ya, maka siapa yang demikian, maka boleh-boleh saja berbuat kaya atau kemudian menjadi orang yang kaya, tapi kemudian jangan sampai melupakan perkara ini. Kata Allah, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Dan kekayaan tersebut, wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim, dan mereka terus-menerus berada dalam dosa yang besar karena kekayaan mereka. Mana lebih gampang, Pak, bikin dosa, orang kaya atau orang miskin? Lebih gampang bikin dosa mana? Orang kaya lebih gampang dosa, punya duit. Mau beli khamr yang mahal sekalipun gampang. Mau berzina dengan wanita-wanita manapun mudah. Orang miskin, ya, khamrnya harus khamr oplosan misalnya, yang bisa bikin mati dia seketika juga. Ya, kalau berzina mungkin sulit dia mau berzina. Ya, kekayaannya mudah. Ya, kalau tidak punya iman kepada akhirat, tidak punya iman kepada Allah, kekayaan ini bisa membuat orang gampang menuju keburukan. Dan betapa banyak kita saksikan demikian. Orang-orang gak peduli dengan berbuat kezaliman pada sesama manusia karena dia punya harta. Untuk menambah hartanya, dia nipu orang lagi, dia bayar polisi, dia bayar untuk melindungi dia, dia bayar pejabat-pejabatnya untuk melindungi dia. Ya. Untuk melindungi hartanya, untuk melindungi kezalimannya. Terus seperti itu, naudzubillah. Yusirun, dan dia terus menerus, nggak ada catatan atau nggak ada kerentak hati untuk mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusirun, dia menikmati keburukannya, menikmati dosanya, menikmati kezalimannya. Ya. Kalaupun dia mengerjakan kebaikan, tujuannya apa? Untuk dunia lagi. Ya, biar orang senang sama saya, biar orang suka sama saya, biar saya mendapat simpati dari orang lain. Bukan nggak ada sama sekali terbetik untuk akhirat. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim, terus menerus berbuat dosa. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsuna. Dan mereka mengatakan, apakah kalau kita sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi debu, a inna lamab'utsun, apakah kita akan dibangkitkan oleh Allah? Mereka tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan hari kebangkitan, dan tidak mau percaya.
Awa abaunal awwalun, apakah bapak moyang kita juga yang sekarang sudah jadi tulang bisa dibangkitkan nanti? Padahal mudah bagi Allah. Allah menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada, tidak ada sama sekali menjadi ada. Maka lebih mudah bagi Allah untuk menciptakan yang pernah ada, kemudian Allah ciptakan, Allah bangkitkan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, innal awwalin, orang-orang awal, orang-orang dulu dari zaman Nabi Adam alaihi salam, wal akhirin, sampai nanti orang yang terakhir hidup, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila miqat, di satu waktu yang maklum, yang sudah diketahui. Ini hari kiamat. Maklum, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah tidak tahu hari kiamat. Bahkan Jibril tidak tahu. Bahkan malaikat peniup sangkakala kapan hari kiamat tidak tahu. Dia hanya standby kapan Allah perintah dia tiupkan. Sudah berlalu berbagai macam berbagai macam ramalan hari kiamat. Alhamdulillah belum kiamat-kiamat juga. Dulu tanggal 9 bulan 9 tahun 99, sudah 24 tahun lalu. Alhamdulillah batal kiamatnya. Ada lagi 12 dulu Pak. 12 Desember 2012. Alhamdulillah nggak jadi lagi. Entah nanti ada tanggal cantik berapa gitu ya. Tiap tanggal cantik biasanya ada pengumuman kiamat. Tapi nggak jadi-jadi ya. Dan kalau ada yang mengaku demikian, tahu kapan tanggalnya apalagi, atau 1000 tahun lagi, 50 tahun lagi, ketahuilah dia pendusta. Rasulullah tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu, masa dia tahu? Dari mana dia tahu? Dari syaitan. Dari siapa? Dari syaitan. Waspada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa ayat lagi tapi waktu sudah habis mungkin. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bahas pada kesempatan yang lain. Jannah dan nar, surga dan neraka, tujuan kita, tujuan hidup manusia ini ya, pengennya kita semua ke jannah. Maka beramallah ya, kerjakan yang wajib dan kerjakan yang sunnah, tinggalkan perkara yang haram dan tinggalkan yang makruh. Mudah-mudahan Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah Subhanahu wa taala juga kumpulkan kita di surganya. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk menghindarkan kebaikan, menghindarkan diri kita dari keburukan di dunia, Allah pun memberikan kepada kita atau menghindarkan kita dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.